Bagaimana cara untuk mendidik anak tidak mau sholat, sedangkan anak tersebut nurut sekali kepada orang tuanya, berbakti sekali sama orang tuanya. Didiklah dengan kasih sayang. Kalaupun melanggar itu, nah makanya ada pendidikan anak. Kita hadirkan pendidikan anak itu sebelum lahir, di saat lahir, di saat anak mulai bertutur kata, di saat anak mulai berakal, di saat anak mulai dewasa. Pendidikan terakhir di saat anak melanggar. Ini kalau salah dalam menyelesaikannya tambah berantakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Ibu Tawila dari Bubulak, Bogor. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara untuk mendidik anak tidak mau sholat, sedangkan anak tersebut nurut sekali kepada orang tuanya, berbakti sekali sama orang tuanya, dan ada rezeki sedikit pun yang pertama diingat itu, mama mau makan apa gitu loh. Tapi anak ini kalau disuruh sholat itu rada berat gitu. Bagaimana untuk saya pribadi Pak Ustadz untuk mengajari anak tersebut untuk mau sholat, sedangkan umurnya itu sudah dewasa. Gitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian orang tua itu begitu semangatnya mendidik anak, hanya melihat kurangnya anak untuk dibenahi. Seolah itu benar. Yang benar adalah di samping kita melihat kekurangannya, untuk kita benahi dengan cara yang baik, tolong melihat kebaikannya. Ibu sudah benar, bisa menghargai kebaikan seorang anak. Anggap itu kebaikan. Anggap itu sebagai kebaikan. Jangan, tidak pernah disebut kebaikannya, benernya nggak pernah disebut, hanya salah. Kamu udah setiap hari dimarahi sholat, nek akhirnya. Tidak seperti itu. Tapi ada kebaikan yang bisa Anda sampaikan, sayang, Masya Allah. Makasih sayangku, anakku, baik banget kamu dengan Umi. Umi yakin kamu akan bahagia di akhirat. Setiap kali dia berbuat baik, peluk dia, cium dia, besarkan hatinya, terima kasih sayang. Terus setiap dia berbuat baik, Anda sanjung dia. Kenapa membesarkan hatinya? Sebab dari Rasulullah Nabi menyebutkan, orang seperti kamu tidak akan disia-siakan. Dia besar hatinya, semakin kuat dengan Anda. Semoga nanti kamu dijaga oleh Allah dari hal yang tidak baik, dari maksiat, dari ini. Terus itu semoga menjadikan kamu, jangan langsung ngomong sholat, nggak enak. Nanti ujungnya sholat nanti banyak. Terakhir ini mungkin setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu. Jadi kalau orang tidak sholat, jangan disuruh sholat. Biasanya langsung protes, apa-apaan. Bukan saja berlaku pada anak. Suami tidak sholat, kadang dimarahi terus. Caranya indah. Kalau misalnya sayang, kamu, Umi pengen sholat, siapin tempat sholat sayang. Umi mau sholat, kamu sudah terkena hatinya kan? Dia ngelihat ibunya sholat, mustahil suatu ketika bakal sholat, dia akan mikirkan sholat. Jadi ayo kita mengajak dengan keindahan. Ada sebagian orang tua itu memang, mohon maaf, terlalu semangat. Biasanya anak pertama jadi korban itu. Hati-hati. Karena punya anak pengennya harus begini terus. Makanya banyak anak pertama nanti depresi katanya. Nah, punya masalah ini gara-gara ibunya terlalu semangat, ya, tapi tidak pakai kira-kira. Ya, jadi tentunya dengan keindahan cara itu penting banget ya. Termasuk suami tidak sholat jangan dimarahi terus. Kadang-kadang terlalu tinggi target sang istri. Suami saya Bu ya nggak pernah tahajudan. Ibu tahajud wajib enggak? Ya sudah, kalau tidak wajib nggak usah pakai marah-marah. Tak guyoni, mungkin ibu salah bangunin sholat nggak begitu. Coba kopi ditiupkan di hidungnya sambil digigit telinganya sambil dipijitin, bangunnya sholat. Apaan ini? Tahajud, doa biar anak soleh. Kadang kita ini semangat melakukan kebaikan nggak punya cara yang lembut. Termasuk dengan anak didiklah dengan kasih sayang. Kalaupun melanggar itu, nah makanya ada pendidikan anak. Kita hadirkan pendidikan anak itu sebelum lahir, di saat anak mulai bertutur kata, di saat anak mulai berakal, di saat anak mulai dewasa. Pendidikan terakhir di saat anak melanggar. Ini kalau salah dalam menyelesaikannya tambah berantakan, akan jadi musuh selamanya. Makanya ngaji itu benar. Makanya ngaji itu seharusnya ada kurikulumnya Bu. Cuman sebulan sekali, gimana buat kurikulum di sini nih? Saya bingung. Kurikulum ada, pendidikan itu ada kurikulumnya. Belajar tambah. Makanya kami sampaikan, Ustadz sholawat, Ustadz dzikir, Ustadz itu jangan hanya itu. Setiap ketemu sholawat lagi, setiap gitu dzikir lagi,
yang ustadz ini, ustadz majelis apa, itu loh. Kita perlu ilmu tambahan. Majelis maulid yang bicara hanya itu, ada ilmu, mumpung dia datang harus ada cekoi ilmu. Kalau orang dulu kan mengadakan acara nasyid itu untuk mengundang orang, setelah itu dimasuki jeder. Nah, sekarang ada majelis maulid, maulidan terus karena kemari, ilmunya gak tambah-tambah. Makanya sama istri belum tegur sapa itu. Saudara, tolonglah, sudah benar Anda buat majelis maulid, tapi ilmu penting. Kalau Anda merasa tidak punya ilmu, ya jangan ngomong, biar undang ustadz yang lain. Kadang maksain diri, ustadz maulid, ustadz dzikir, ustadz sholawatan, gara-gara dia tidak mampu, nggak pakai ilmu. Lu nggak ada masalah, mungkin Allah mengumpulkan di sekitar Anda karena kebaikan Anda belum punya ilmu, tapi Anda berkah. Tinggal ngundang ustadz yang punya ilmu untuk menyampaikan pesan. Itu kerjasama yang baik, kan seperti itu. Jadi kadang kita ini ilmunya kurang, maka ada kurikulum, kami nyampaikan ilmu kurikulum, ada kurikulum. Makanya nanti akhlak itu pun ada dirinci, akhlak kepada Allah satu masalah, akhlak kepada Rasulullah ada, akhlak kepada orang tua satu pertemuan, akhlak kepada saudara satu pertemuan, akhlak kepada suami istri sepertemuan. Itu biar Nabi berpelanggar mendidik anak sebelum anak lahir. Ini pendidikan, biarpun Anda sudah kelewat, sudah punya anak banyak, paling tidak anak Anda mendidik anak paling pertama sebelum anak lahir adalah, kalau Anda perempuan, hei anakku yang perempuan yang masih jomblo, mendidik anakmu yang baik pertama kali harus Anda hadirkan adalah memilih calon bapak yang benar, memilih calon ibu yang benar. Yang menemunya di Facebook, setelah itu terlanjur janji, fotonya editan, nyungsep, akhlaknya nggak jelas. Kalau hanya beli online kebohongan kan cuman baju, ini istri itu pakai rekomendasi menurut siapa, kata siapa, pergaulannya bagaimana, kelembutan seperti apa, begitu. Ini pendidikan anak itu banyak, ada pendidikan baik. Ibu terima kasih, ibu bisa menghargai anak Anda soleh, jangan khawatir. Kalau Anda lanjutkan cara kelembutan Anda, dia akan beres semuanya urusan sholat. Tapi di sisi lain dekatkan dengan ilmu agama. Maka orang tidak sholat jangan disuruh sholat hari itu, dia gelisah, marah dia. Ajak yang lainnya untuk bangun musola, pusing dia. Pak Haji nggak pernah sholat, nggak apa-apa Pak Haji, jangan bilang nggak apa-apa sholat. Pak Haji mohon maaf, ini kayaknya kira harus bangun musola. Bangun musola, dia mikir, saya bangun musola nggak sholat. Atau tiba-tiba kita minta, Pak Haji tolong doain saya biar saya jadi rajin sholat. Mikir, saya sendiri nggak sholat, gimana? Sholat besok. Mikir, jadi jangan wah sholat neraka, suami apaan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.